والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقد تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآيات صدق الله العظيم والله. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan kudrat irodatnya lah kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang usia. Bahkan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan pada hari ini kita masih mampu dan mau melaksanakan sebagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadikan wasilah kelak kita akan berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in. Mudah-mudahan syafaat itu kita terima di yaumul qiyamah apabila kita taat akan jalannya sampai yaumul akhir. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini tak lupa pula khatib berwasiat. Wabil khusus untuk diri khatib pribadi yang penuh dengan noda dan dosa, umumnya bagi jemaah sekalian yang pastinya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, terus mengistiqomahkan diri dalam kebaikan dan kebenaran, terus meningkatkan kualitas ibadah, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anugerah husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini telah terjadi sebuah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran, yakni peristiwa Isra Mi'raj, yang mana peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada pertengahan malam, yang tempat ini penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah hendak memberikan atau menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin Allah, jika kita simpulkan sejarah peristiwa Isra Mi'raj, ada esensi dalam Isra Mi'raj itu adalah perintah salat. Salat adalah perintah yang senantiasa menjadikan sebuah rukun keislaman kita. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat, maka keislamannya tidak sempurna. Dan salat, hadirin Allah, adalah sebuah ibadah yang hanya satu-satunya ibadah yang Rasul Muhammad SAW langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu hadirinullah, dalam kehidupan sehari-hari, perintah sholat ini adalah sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Setidaknya ada 5 ayat yang senantiasa memberitahukan kepada kita bahwa sholat itu dalam kehidupan kita itu sangat penting. Yang pertama, kita bisa buka surat Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda." Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, salat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, terutama salat fajar atau salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sehingga hadirin Allah, ketika kita setelah sholat kita berdoa diaminkan oleh para malaikat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya doa-doa kita senantiasa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa
Lalu hadirin Allah, yang kedua di Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai sebuah ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji setelah orang senantiasa melaksanakan sholat fardu, doa-doanya akan diijabah, dan melaksanakan tambahan dengan sholat tahajud, Allah akan mengangkat derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, peranan sholat dalam hidup kita itu bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai wasilah penolongmu. Jika kita ditimpa ujian, masalah yang solusinya itu belum kita temukan, hidup dalam keadaan rumit dan sebagainya, maka solusinya kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan sabar dan sholat sebagai solusi, sebagai penolong dalam kehidupan kita. Maka hadirin Allah, ketika kita diberikan ujian yang sudah sulit, nggak jauh, solusinya ada dalam sholat. Sesungguhnya sebuah masalah dengan solusi itu sesungguhnya sangat dekat, jarak antara kening dengan tempat sujud, yang menjadikan sebuah pertanyaan, mau nggak kita melaksanakan sholat? Al-Quran adalah benar dan nyata dan pasti, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong dari setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, peranan sholat dalam hidup kita itu bisa dilihat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Setiap manusia yang sudah melaksanakan sholat, perilakunya, hatinya, juga lisannya itu akan terjaga dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam jurang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berkah dari kita mendirikan sholat. Karena janji Allah itu pasti. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika ada seseorang yang sudah melaksanakan sholat, tapi dia masih berbuat keji dan munkar, maksiat masih dilaksanakan, tetap menyakiti hati orang lain, maka niscaya itu sholatnya belum benar. Perbaiki sholatnya, niscaya kehidupan kita akan mendapatkan perbaikan. Perbaiki sholatnya, niscaya akhlak kita akan menjadi lebih baik. Perbaiki sholatnya, niscaya lisan dan hati kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hadirin Allah, peranan sholat itu tercantum dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh kita saking banyaknya. Jika air laut dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah dan ranting pohon dijadikan pena untuk menulis nikmat Allah, niscaya nikmat Allah tidak akan bisa terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika." Allah sudah melimpahkan nikmat yang banyak. Kata Allah, "Fasholli li rabbika." Salat karena Tuhanmu. Jadi hadirin Allah, salat itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa idza'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Baik siapa yang mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah berjanji akan menambah kenikmatan kepada kita. Tapi jika kita tidak mau bersyukur, tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan adab yang pedih. Jabatan yang tinggi, jika kita tidak mau bersyukur, jabatannya akan diambil. Harta yang banyak, jika tidak mau bersyukur, hartanya Allah akan ambil. Paras yang rupawan, jika kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, parasnya Allah akan ambil. Ketampanannya, kecantikannya Allah akan ambil jika kita tidak mau bersyukur.
Nah, jika kita mau melaksanakan sholat, tanda kita akan menjadi seorang hamba abdan syukur yang pandai bersyukur, sehingga hadapullah ketika salat-salat didirikan oleh kita, masya Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Hadirin Allah, betapa pentingnya salat, sehingga Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia sama dengan mendirikan agama. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan sholat, maka dia sama seperti merobohkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini kita senantiasa bisa memperbaiki kualitas sholat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya, cintanya, ridhonya kepada kita semua di dunia wal akhirah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asraful qailin. A'udzu billahi minash minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Wa qala idzan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-ayat sadaqallahul azim wa huwa ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib ingin sedikit mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun, "Fawailul lil musallin." Neraka wail bagi orang yang salat. Yang salat saja masuk neraka, apalagi yang enggak melaksanakan salat. Siapa yang orang yang sudah melaksanakan sholat tapi masuk neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholatnya lalai dan penuh dengan keriaan. Tapi hadirin Allah, jika kita mentafakuri surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11, yang mana ayat ini memberikan kisi-kisi kepada kita, jika orang tersebut mampu melaksanakan apa yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, dia akan mewarisi surga Firdaus. Yang salah satunya hadirin Allah dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 2, yang akan mewarisi surga Firdaus adalah orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Hadirin Allah, kekhusyukan itu tidak mudah. Tapi hadirin Allah, jangan pernah berhenti kita untuk sholat. Walaupun khusyuk itu susah, terus sholat, terus laksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala itu melihat perjuangan kita, melihat ikhtiar kita, melihat kita mengaji diri, memperbaiki diri dari sholat yang belumnya tidak khusyuk, mencari ilmu-ilmunya, ilmu tentang sholat agar kita mendapatkan derajat khusyuk. Itu yang Allah lihat. Yang namanya khusyuk itu hanya Allah saja yang tahu. Tidak bisa didefinisikan orang yang sedang sholat khusyuknya seperti ini, tidak. Orang yang sholat pakai baju yang kayak gimana, tidak. Tapi kekhusyukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa banyak perjuangan kita untuk meraih kekhusyukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 Allah mengingatkan, hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbi ij'alni. Apabila ajal datang kepada seseorang yang tidak mau melaksanakan sholat, yang bermaksiat, penuh dosa bagi orang-orang kafir, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikan aku sejenak saja ke alam dunia, la'alli a'malu salihan fi ma taraktukallah, agar aku melaksanakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan, termasuk aku meninggalkan sholat, ya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan aku kembalikan. Sesungguhnya kata-katamu hanya dusta belaka. Di alam barzakh sana banyak orang-orang yang ingin kembali ke alam dunia, ingin melaksanakan sholat. Nah kita, kenapa yang masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini lalai akan sholat? Mudah-mudahan dari Allah, di waktu yang tersisa ini kita benar-benar memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kualitas kita.
meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau nanti di yaumul kiamat kita akan mewarisi surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu khutbah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sehingga kualitas iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang sangat-sangat banyak. Mungkin bisa jadi lebih banyak daripada air lautan, tapi yakinlah kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Kita memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa sallim.